terkasih, selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun anugerah Tuhan. Marilah mempersiapkan diri untuk melangkah dengan pasti bersama Tuhan dalam ibadah syukur. Di hari penuh syukur ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta. Ketika pagi menjenguk, cerita panjang di tahun 2020 berubah menjadi kenangan. Kenangan yang menyukakan hati dan mendukakan hati. Kenangan yang mengangkat dan menghempas kehidupan, laksana perahu yang dihantam badai. Pagi ini, kaki harus tetap melangkah, hati harus tetap kuat, membawa tatanan baru kehidupan yang menghadirkan nilai-nilai baru, membawa kasih yang terhempas dan menatanya menjadi sukacita bagi dunia. Saudara-saudara, marilah sejenak berdiam di hadapan Tuhan dalam ucapan syukur untuk menatap kepastian yang disediakan Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesandung, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat 5-6 yang menyatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Saudara-saudara, di hari pertama tahun 2021, marilah kita berdiam di hadapan Allah dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk hari baru ini. Kami dapat bangun dan menikmati hari ini, menikmati tahun 2021 karena kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan hati yang Tuhan berikan, sehingga kami tidak patah dan mengeluh ketika menghadapi hal-hal yang mengecewakan. Karena kami percaya bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kami melalui orang-orang baik maupun orang-orang yang menjengkelkan yang kami temui dalam perjalanan hidup. Sehingga kami dapat belajar tentang ketika dihina tidak tumbang dan ketika dipuji tidak terbang. Tuhan Yesus, walau jalan yang kami lalui tidak seindah harapan, tetapi penyertaan-Mu lah kami tiba di tapal batas tahun 2020 dan menampak di tahun 2021. Kami menyadari bahwa kehidupan ini seperti tuts piano, ada yang hitam dan ada yang putih. Tetapi kami tahu bahwa di tangan Tuhan semua dipulihkan sesuai rencananya. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak bermimpi, untuk hidup tanpa melakukan kesalahan. Tetapi ajar kami untuk memberi diri dituntun oleh hikmat-Mu untuk melakukan hal-hal yang baik. Sehingga kami tidak bermimpi untuk menjadi yang terbaik, tetapi dapat memberikan yang terbaik dalam hidup ini bagi orang lain. Bimbinglah kami agar tidak mendengar yang tidak perlu didengar, tidak melihat yang tidak perlu dilihat, tidak berbicara yang tidak perlu dibicarakan, tidak cari tahu yang tidak perlu kami tahu, agar hidup kami menjadi tenang dan membawa sukacita bagi orang lain. Ajarlah kami untuk percaya bahwa setiap hari ada keajaiban-keajaiban dalam perjalanan hidup yang akan ditempuh. Karena kami tidak pernah mengerti rancangan Allah atas hidup kami. Satu hal yang pasti, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera atas orang-orang yang percaya kepadamu. Berjalanlah bersama kami, Yesus, sepanjang tahun ini,
agar kami menjadi pemenang-pemenang iman. Amin. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk ada saat ini dan di hari ini. Karena cinta kasih-Mu merangkul kami, dan Engkau memperkenankan kami bersekutu dalam persekutuan yang kudus di rumah kami masing-masing untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri kami hikmat, beri kepada kami hati yang sedia dibentuk oleh firman, dan mampukan kami untuk memahami karena kuasa Roh-Mu yang kudus membimbing kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam 2 Tawari pasal 29 ayat 1 sampai dengan 11 berkata, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam
dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem, yang membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan, seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki hari pertama di tahun 2021. Pertanyaannya bagi kita mengawali renungan kita di hari ini, apakah saudara sudah memikirkan ulang atau merefleksikan ulang kehidupan saudara di tahun 2020 dan merencanakan kehidupan saudara di tahun 2021? Mungkin saudara-saudara punya rencana-rencana di tahun 2021. Mungkin saudara sudah banyak rencana yang saudara buat. Mungkin juga ada dari kita yang merasa bahwa hari-hari yang kita lewati ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa ketika kita memasuki hari ini, hari yang pertama di tahun 2021. Dan kita menganggapnya itu biasa. Kita tetap sibuk dengan pekerjaan kita tetap sibuk dengan masalah-masalah kita. Tapi ada juga kita yang sibuk dengan masakan-masakan istimewa untuk tahun 2021 menyambut 2021. Atau kita sibuk kumpul keluarga tanpa ada refleksi, tanpa ada sharing satu dengan yang lain. Ayah, ibu, orang tua, anak, saudara bersaudara untuk bersama-sama merancang kehidupan ke depan bersama. Atau kita hanya yang penting happy, kumpul bareng dan sebagainya, tanpa ada berbagi cerita, saling menguatkan, saling menyemangati, dan saling mendoakan di dalam kehidupan kita, atau dalam semalam ketika kita mau memasuki tahun 2021. Mungkin juga ada dari kita yang sudah terbiasa ketika mau masuk tahun 2001 dan mengakhiri tahun
dengan kembang api, ya, dan seterusnya, atau bakar jagung dan seterusnya. Hari ini saudara-saudara kita diajak untuk melihat kehidupan Hizkia. Ketika Hizkia mengawali kepemimpinannya. Siapa itu Hizkia? Di dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 18 diinformasikan kepada kita bahwa pada saat Hizkia memimpin Yehuda, Israel sudah terbelah menjadi 2, yaitu Israel Utara dan Yehuda. Hizkia hadir sebagai Raja Yehuda dan diinformasikan kepada kita di dalam bacaan kita hari ini bahwa Hizkia adalah anak Ahaz dan Abi dan diangkat menjadi raja pada usia 25 tahun dan memerintah selama 29 tahun. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 memberikan informasi kepada kita bahwa Hizkia adalah raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Cara Hizkia hidup berbeda dengan cara kehidupan orang tua Hizkia, yaitu Ahaz. Ahaz mempersembahkan anaknya kepada dewa. Ahaz hidup seperti raja-raja yang lain. Dan itu diinformasikan oleh kita di dalam 2 Raja-Raja ayat 16. Ia mempersembahkan korban kepada para dewa di bukit-bukit pengorbanan. Bahkan Ahaz mengambil perak dan emas yang ada di bait Allah untuk dipersembahkan kepada Raja Azur. Hizkia belajar dari kehidupan ayahnya dan ia tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Akibat perbuatan ayahnya yang adalah seorang raja yang menyembah para dewa, meninggalkan Tuhan, dan rakyatnya ikut melakukan hal yang sama, maka Yehuda mendapatkan hukuman dari Allah. Hizkia mau rakyatnya hidup sesuai dengan kehendak Allah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, di masa ayahnya. Apa yang terjadi di Yehuda ketika Hizkia memimpin Yehuda sebagai raja? Oleh karena Ahaz Raja Hizkia, maka pada zaman pemerintahannya Ahaz menutup peribadahan dan membuat kurban-kurban persembahan kepada para dewa di bukit pengorbanan. Sehingga iman umat Allah pada zaman Ahaz terkikis. Demi mencapai kejayaan, demi mencapai kekayaan, Ahaz meninggalkan Tuhan. Akibatnya relasi antara Tuhan dengan umatnya menjadi rusak. Relasi antara Ahaz dengan Allah menjadi rusak dan Allah menghukum kerajaan Yehuda. Selama 16 tahun Ahaz memerintah, selama itulah kerajaan Yehuda meninggalkan Tuhan. Selama itulah umat Tuhan hidup menyembah para dewa, mengalami krisis iman di dalam kehidupan mereka. Selain itu juga mereka mengalami kekalahan-kekalahan dalam perang-perang dengan bangsa lain. Akibatnya banyak rakyat Yehuda yang menjadi budak dari kerajaan-kerajaan yang mengalahkan Yehuda. Dalam keadaan yang seperti ini, saudara-saudara, Hizkia diangkat menjadi raja, memimpin rakyat Yehuda. Dan ia juga mengalami peristiwa-peristiwa itu bersama-sama dengan rakyat Yehuda dan ayahnya yang pada saat itu memerintah. Dari ibunya lah
Hizkia menerima pengajaran untuk belajar beriman dan selalu belajar setia kepada Tuhan, hanya beribadah kepada Tuhan. Ibu Hizkia mengajarkan kepada Hizkia menjadi orang yang setia menyembah Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tahun pertama Hizkia membuka pintu-pintu bait Allah dan meminta orang-orang untuk memperbaikinya. Bait Allah yang sudah lama tidak digunakan itu dan sempat menjadi pemujaan dewa-dewa, dibersihkan, dirapikan pintu-pintunya. Hizkia kemudian mengembalikan fungsi para imam agar mengurus bait Allah. Hizkia mengikrarkan kembali ikatan janji dengan Allah bersama rakyat Yehuda. Allah akan menjaga umatnya dan umatnya akan tetap setia beribadah kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan saat ini, apa yang bisa kita pelajari? Pelajaran pertama, saudara-saudara, setiap kita pasti punya sejarah hidup. Dan dari setiap peristiwa hidup kita belajar. Sepanjang tahun 2020 ada persoalan-persoalan hidup yang kita alami yang dapat meledak dan mengacaukan hati kita, pikiran serta keluarga kita. Adanya kembang api kehidupan seperti misalnya pergumulan keluarga, keretakan relasi, tantangan dalam pekerjaan, kesulitan keuangan, dan bahkan pergumulan dalam kehidupan bergereja kita. Bahkan mungkin kita sama seperti rakyat Yehuda di zaman Ahaz, meninggalkan Tuhan berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, dan seterusnya. Semua itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak dapat kita pungkiri, dan mungkin merusak serta mengubah kehidupan kita. Kita dapat belajar dari Hizkia. Ia tidak mau mengalami ataupun mengulangi kesalahan yang sama seperti ayahnya. Dan kita saat ini patut berefleksi, hal apa saja yang merusak relasi kita dengan Tuhan. Kemudian kita berpikir dan berefleksi kembali, bagaimana memulai hari pertama di tahun 2021 ini dengan komitmen yang baru. Hizkia memutuskan relasi yang merusak hubungannya dengan Tuhan dan lebih mendekatkan dirinya pada Tuhan. Bukan dia saja, tapi ia juga mengajak rakyat Yehuda supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan dan memutuskan hubungan yang merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari Hizkia. Ketika kita melihat ada hal-hal yang merusak relasi kita dengan Tuhan, kita mulai diajak untuk berkomitmen meninggalkan hal itu dan lebih mendekatkan diri kita pada Tuhan. Bukan hanya komitmen, tapi juga dibutuhkan keberanian. Seperti yang disampaikan oleh Daud semalam kepada Salomo. Bukan hanya keteguhan dan keyakinan, tekad, tapi butuh keberanian untuk melakukan. Apa yang harus dilakukan? Tinggalkan dan putuskan hal yang merusak hubungan ataupun relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah meninggalkan Tuhan, punyalah komitmen dan keberanian melakukan untuk dekat dengan Tuhan. Hizkia punya keberanian melakukan sesuatu bagi rakyat Yehuda. Dan dia memulai dari dirinya. Dia memotivasi umat Tuhan dengan cara memperbaiki pintu-pintu bait Allah agar umat Tuhan kembali kepada Tuhan, beribadah di bait Allah. Meskipun mereka sudah 16 tahun tinggalkan Tuhan, tapi Hizkia mendorong mereka untuk kembali kepada Tuhan. Bukan soal komitmen saja, tetapi keberanian melakukan untuk dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hizkia melakukan pembaharuan kehidupan dalam kehidupan rakyat Yehuda. Karena Hizkia belajar dari sejarah hidup ayahnya saat memimpin
sebagai Raja Yehuda. Belajar dari sejarah hidup ayahnya, Hizkia melaksanakan pembaharuan laku dengan keyakinan bahwa Allah menantikan waktu umatnya untuk berubah dan bertobat. Saudara-saudara, orang yang bertobat itu pasti berubah. Tetapi orang yang berubah belum tentu bertobat. Berbicara perubahan, kita bisa berbicara ke arah yang baik atau perubahan ke arah yang buruk. Tetapi berbicara pertobatan berarti berbicara tentang perubahan yang lebih baik. Berefleksi diri itu sangat penting agar kita terus menata diri untuk menjadi lebih baik, bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan saat ini kita sedang dipaksa untuk berubah dari normal menjadi new normal. Dari pola dan gaya hidup yang dulu ditinggalkan untuk belajar hidup dengan pola tatanan kehidupan yang baru. Dulu kalau kita mau makan, kita nggak perlu cuci tangan, kita nggak perlu jalan pakai masker ketika kita keluar rumah. Tapi saat ini kita diingatkan untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Kita disadarkan bahwa menjaga kesehatan diri dan kesehatan orang lain itu penting. Artinya kita diajak untuk hidup lebih mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan diri. Melaksanakan 3M bukan karena takut tertular, melainkan untuk kepentingan banyak orang dan menyelesaikan persoalan bersama. Hizkia mulai dari hal ini. Persoalan bersama Yehuda adalah meninggalkan Tuhan dan diselesaikan secara bersama. Apa itu? Beribadah kembali kepada Tuhan dan mereka dipulihkan. Kita bisa melewati persoalan ini secara bersama ketika kita semua mau belajar mulai melihat ini sebagai persoalan bersama yang kita juga dapat selesaikan secara bersama juga. Kita diajar juga untuk membangun kehangatan relasi dengan orang lain, bukan lagi dengan jabat tangan yang kuat atau berpelukan atau cipika-cipiki, tetapi dari tatapan mata, dari senyum, kita diajar untuk tulus dan jujur, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Artinya membangun kehangatan tidak harus berpelukan, membangun kehangatan tidak harus cipika-cipiki, tetapi dengan senyum yang tulus, dengan tatapan yang penuh kasih kepada sesama, adalah satu bentuk kepedulian dan dukungan kita untuk sesama. Mother Teresa mengatakan, senyuman tulus adalah pelayanan. Melalui senyum, kita dapat memberikan semangat kepada sesama. Ketika saat ini ibadah online diberlakukan dalam kehidupan bergereja, kita disadarkan pentingnya kehidupan persekutuan dalam bergereja. Kita rindu berjumpa dalam kebersamaan dan persekutuan yang hangat dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah bersama. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita seperti orang Yehuda zaman Ahaz, meninggalkan persekutuan, bahkan mungkin tidak peduli dengan persekutuan, tidak peduli dengan peribadahan-peribadahan, tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan hidup bergereja, karena kita beranggapan lebih penting mengejar karir dengan kekuatan diri. Menjadi penonton dalam hidup bergereja jauh lebih baik dibanding turut mengambil bagian dalam pelayanan. Hari ini saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk belajar seperti Hizkia, memperbaiki diri dengan membuka pintu bait Allah dalam diri kita jauh lebih penting, karena semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Karena itu jangan biarkan pintu bait Allah dalam diri saudara dibiarkan rusak dan tertutup. Tetapi perbaikilah seperti Hizkia memperbaiki pintu-pintu bait Allah. Dan bukalah serta fungsikanlah sebagaimana seharusnya. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah keyakinan yang sama seperti Hizkia. Allah akan menjaga umatnya ketika umatnya tetap setia beribadah kepadanya.
saudara mau terus dijaga Tuhan? Kalau mau, belajarlah setia. Ujian kesetiaan itu tidak cukup 1, 2 bulan atau 6 bulan. Ujian kesetiaan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di tahun 2021 kita akan mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Kita akan terus berperang dengan hal-hal yang tidak kelihatan, virus COVID-19. Kita takut dengan COVID yang gak kelihatan. Pertanyaan reflektif yang lebih jauh lagi, kita takut Tuhan nggak? Yang nggak kelihatan juga. Kadang-kadang kita meremehkan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita supaya kita belajar setia. Bahkan berita beberapa minggu ini mengatakan bahwa ada mutasi corona dengan varian yang terbaru dengan kemampuan menular yang cepat, tidak seperti corona yang dulu yang sebelumnya. Varian baru itu disebut B117 atau D614G atau istilah yang lebih keren lagi 201201. Varian baru ini cepat menular dan rentan terhadap anak-anak. Itu keterangan dari Satgas ID di TV One. Penularan varian baru terjadi lewat makanan atau minuman. Karena itu disarankan kepada kita untuk tidak sering pergi ke restoran. Saudara-saudara, Awalia hari pertama tahun 2021 dengan sebuah keyakinan bahwa Allah akan selalu menjaga kita ketika kita tetap setia. Contoh kesetiaan, kemarin saya nonton film action. Ada 2 orang sahabat bernama Lukas dan Jim. Mereka bersahabat sejak kecil. Ini contoh kesetiaan. Ketika dewasa mereka terpilih sebagai pasukan khusus dalam korps tentara. Mereka diutus untuk berperang dan dalam keadaan yang bahaya dan terjepit, komandan mereka menyuruh mereka berlari mundur. Namun ketika Jim melihat ke belakang dan tidak terlihat Lukas, ia meminta komandannya untuk mengizinkan dia kembali mencari Lukas. Terjadi sedikit perdebatan. Komandan tidak mengizinkan Jim untuk menyusul Lukas. Tetapi Jim tetap pergi menyusul sahabatnya. Jim kembali dengan membawa Lukas dalam keadaan tidak bernyawa. Dan komandan itu mengatakan, "Aku sudah tahu bahwa kamu pergi tidak akan mendapatkan ia hidup." Maka kata Jim, "Saya menemukannya dan saya masih melihat dia dalam keadaan hidup." Dan dia mengatakan kepada saya, "Aku yakin kamu akan kembali mencariku dan menemukan aku." Saudara-saudara, itulah kesetiaan. Nilai kesetiaan itu berharga di mata Allah. Karena itu setialah pada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Cintailah keluarga saudara. Setialah pada keluarga saudara. Cintailah suami saudara, istri saudara. Setialah pada suami saudara. Setialah pada istri saudara. Mulailah hari pertama di tahun 2021 ini dengan tekad yang sama seperti Hizkia. Setia pada Allah, pasti berkat melimpah. Ketika saudara memasuki tahun baru, sesuai dengan tema kita hari ini, tahun baru dengan tatanan yang baru. Mari saudara-saudara, kita memulai untuk belajar seperti Hizkia. Maka berkat-berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Ku mulai
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk, saudara-saudara. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memperkenankan kami untuk memasuki tahun baru 2021. Hari yang pertama bagi kami, untuk kami mengawali diri, berbenah diri. Dan kami senantiasa mau belajar untuk setia, melaksanakan kehendak dan firman-Mu. Meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, namun kami meyakini bahwa Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup baru, dan belajar untuk menjadi alat berkat dimanapun kami berada. Kami menyerahkan akan rencana-rencana kami di tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali-Mu, ya Yesus. Oleh sebab itu kami mohon kasih sayang-Mu menaungi kami. Dan kami menyerahkan rencana-rencana kami di tahun ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Meskipun ada banyak hal yang akan kami alami dan lalui, tapi kiranya Tuhan meneguhkan kami dan menguatkan kami. Memiliki jiwa seperti Hizkia, yang tidak mudah terombang-ambing oleh arus zaman, yang tidak mudah terbawa oleh keadaan zaman, melainkan memiliki prinsip yang teguh dan kokoh untuk tetap belajar setia kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mewujudkan kesetiaan kami kepadamu dengan tetap dekat dengan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak pernah melupakan Engkau dalam setiap keputusan-keputusan dan persoalan hidup yang kami alami dan jalani. Mewujudkan kesetiaan kami dengan tetap setia dalam kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, dan mencintai setiap anggota keluarga yang merupakan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Setia terhadap suami kami, setia terhadap istri kami, dan mengajarkan kesetiaan kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat mewujud nyatakan kesetiaan mereka dalam relasi mereka terhadap sesama, dengan tetap berpegang teguh pada janji dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu melalui Raja Hizkia. Saat ini kami menyerahkan akan setiap hal yang kami sudah lakukan dan belum kami selesaikan. Tuhan kiranya memberkati, baik dalam pekerjaan kami maupun persoalan-persoalan hidup yang masih belum kami selesaikan dan masih kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami.
Kami pun berdoa saat ini dalam kehidupan bergereja kami. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan tolong kami agar sebagai gereja kami senantiasa membangun kehangatan cinta kasih persaudaraan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Baik sebagai pelayan Tuhan, pengurus pelkat, komisi, maupun sebagai warga jemaat. Jadikan kami senantiasa pribadi yang sedia untuk turut mengambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan bergereja. Sehingga kami bertumbuh bersama sebagai gereja Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tuhan, kami saat ini juga berdoa dalam kehidupan berbangsa negara kami. Engkau tolong bangsa kami, Engkau tolong kami sebagai warga negara, agar kami hadir sebagai warga negara yang baik, yang selalu mendukung program pemerintah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan nasional. Kami yakin dan percaya kasih sayang-Mu senantiasa menaungi kami sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu Tuhan, kasih sayang-Mu senantiasa menaungi kami, memberkati kami, dan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami terus belajar dan belajar dari kehidupan kami. Sejarah kehidupan kami ada dalam kendali-Mu, dan kami tidak tahu sejarah kehidupan kami di tahun 2021. Tuhan, perkenankanlah kami untuk senantiasa menjalani tahun 2021 dalam penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu saja. Ini doa dan permohonan kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita mengucap syukur. Saudara-saudara, kita yang bersuka cita menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan baru, mari menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan kita.
sumber dari segala yang baik dan keindahan dalam kehidupan kami. Kami yang dipelihara dan diberkati dalam seluruh karya-karya hidup kami. Di hari penuh sukacita ini, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Walau persembahan ini tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kepadamu, namun kami membawa ketulusan hati dan sukacita memberi. Kiranya persembahan berkenan bagi Tuhan. Kami mohon Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami lakukan, agar hidup dan karya kami mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pandanglah ke depan, berpijaklah dengan kokoh, dan langkahkan kaki dalam kepastian akan penyertaan Tuhan. Kristus memanggil dirimu, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.